manusia di muka bumi ini memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologisnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan fisiologis dan psikologis ini memiliki strategi-strategi tersendiri, tips-tips tersendiri sampai dengan trik-trik tersendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pada episode kali ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat-sangat profesional pada bidangnya, sangat-sangat udah nggak perlu diraguin lagi gimana profesional, gimana jagonya mereka tentang strategik sampai dengan trik-trik untuk kebutuhan-kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi teman-teman penasaran? Penasaran? Saksin terus di Investor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Direktur dari PT Anargia Asset Management, yang dimana sudah banyak sekali pengalaman, sertifikasi keuangan lainnya juga sudah banyak didapatkan, sampai dengan pengalaman tentang dana pensiun, asuransi pasar modal, serta sertifikasi-sertifikasi lainnya. Langsung saja kita ngobrol banyak bersama dengan Bapak Bramantara Lukman. Halo Bapak. Halo, gimana? Oke, aku bisa manggilnya Pak, Mas, Om, atau Kakak? Panggil Mas aja. Oh, panggil Mas. Mas Bramantara. Mas Bram. Mas Bram, oke. Oke. Mas Bram, tadi kayaknya udah lama banget nih kita belum ngobrol-ngobrol banyak tentang kebutuhan-kebutuhan manusia kayaknya nih Mas. Iya. Aku nih lagi resah banget, anak muda tuh lagi resah sekarang dengan keadaan keuangan yang dirasa kayaknya semakin sulit gitu untuk anak muda. Kalau menurut Mas Bram nih sebenarnya di mana sih masalahnya sampai anak muda tuh pusing banget ngobrolin kebutuhan tentang keuangannya? Ya baik, terima kasih Mas Tio. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi sekarang itu kebutuhan itu mungkin semakin beragam. Kalau tadinya kita hanya butuh kebutuhan yang standar saja seperti kebutuhan primer, sekunder mungkin ya, kayak handphone dan laptop dan lain-lain. Sekarang udah tambah lagi, ada kebutuhan tersiernya. Ada kebutuhan orang untuk mengelevate tingkat hidupnya. Nah, di situ yang mungkin kita perlu untuk punya siasat atau punya strategi untuk memenuhinya. Nah, seperti kita tahu kebanyakan kebutuhan kita itu mestinya harus kita kita provide dari istilahnya penghasilan kita sendiri. Betul. Nah, di situ kita melihat bagaimana caranya kita untuk memenuhi itu. Nah, salah satunya untuk memenuhi tujuan itu ya dengan berinvestasi. Investasi, Ya. kata penting dari obrolan kita berarti investasi nih Mas. Betul. Kadang anak muda ini ngerasa investasi itu kurang cukup penting, mesti menjadi kebutuhan yang paling terakhir. Ya. Padahal sebenarnya kalau dari obrolan kita justru investasi yang harusnya segera dilaksanakan gitu ya. Betul. Seberapa penting investasi menurut Mas Bro? Sangat penting investasi itu. Investasi itu adalah apa yang akan menentukan kita nanti di masa depan. Kalau mungkin kita bicara mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu, tingkat hidup rata-rata hidup orang Indonesia itu mungkin di sekitaran umur 60-an atau 55-an. Tapi semakin ke sini tingkat hidupnya makin panjang. Jadi mungkin di sekitar 70 atau 75-an. Sedangkan masa usia pensiun kita itu masih di umur sekitar 56, 57-an lah. Jadi ada sekitar mungkin 20 tahunan. Ketika kita pensiun, kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita dengan apa yang kita punya, aset kita terutama. Nah, faktanya uang pensiun rata-rata yang kita terima itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita ketika setelah pensiun. Nah, itulah kenapa kita harus prepare sedini mungkin. Bagaimana kita untuk menyisihkan penghasilan kita hari ini untuk menghidupi kita nanti di masa depan. Oke, berbicara tentang menghidupi di masa depan gitu. Investasi ini kan menjadi hal tabu untuk anak muda nih Pak sebenarnya. Karena ya semakin marak lah investasi-investasi yang ternyata hanya omongan manis di depan doang gitu. Yeah. Dari Mas Bram sendiri
ada nggak sih strategi khusus nih untuk anak-anak muda, khususnya untuk anak muda seperti saya nih ya, yang dimana penghasilan juga nggak gede-gede banget sebenarnya kan, tapi diharuskan untuk investasi. Itu seperti gimana tanggapannya lah menurut Mas Bram? Iya, untuk anak muda saat ini saya rasa udah cukup akrab dengan yang namanya investasi. Betul. Kita mungkin bisa melihat efek dari pandemi yang kemarin, yaitu 2 tahun kita di lockdown, terus masa orang mulai bekerja untuk WFA itu berperan positif dalam memperbesar jumlah investor di pasar modal. Okay. Tadinya itu mungkin ya nggak sampai 10 jutaan investor pasar modal yang ada. Nah, dengan berbagai aplikasi yang ada untuk investasi itu, sekarang itu jumlah investor pasar modal kita udah hampir sekitar 4,5% lah dari total jumlah penduduk, atau mungkin sekitar 11 jutaan. Nah, itu hal yang menarik lainnya. Yang satu lagi adalah jumlah investor yang di dunia kripto itu bahkan jauh melampaui jumlah investor pasar modal. Dan majority itu dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, memang anak-anak muda itu menarik ya sekarang. Kalau kita lihat dari persentase jumlah penduduk, hampir mungkin sekitar 25-26%-an lah, atau sekitar 70%-an. Jumlah penduduk kita itu adalah generasi milenial. Nah, mereka ini yang rata-rata punya kepentingan banyak untuk menggerakkan perekonomian juga. Nah, mereka di samping untuk memiliki konsumsi sendiri untuk di kita, tapi juga berinvestasi. Nah, ya, itu yang menjadi alasan timbulnya meningkatnya jumlah investor pasar modal di Indonesia juga. Oke, Mas Bram, anak muda khususnya Gen Z seperti saya nih kadang susah bedain mana yang benar-benar investasi, mana yang sebenarnya ini bukan investasi. Malah kadang kita menyamakan investasi dengan judi online, slot dan lain-lain. Nah, itu kan hal yang sebenarnya bukan investasi gitu ya Mas Bram ya? Iya. Jadi menurut Mas Bram seperti apa tuh? Iya, menarik itu kalau tunggu, kita tahan sebentar Mas Bram. Lanjut ke segmen kedua. Oke teman-teman, pada segmen kedua ini saya mau bahas lebih dalam lagi terkait dengan pentingnya investasi untuk Gen Z ataupun milenial. Kadang nih Gen Z dan milenial paling suka yang namanya self reward. Self reward itu penting sebenarnya untuk mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita dapatkan pada hari ataupun bulan itu. Jadi nggak ada yang masalah dengan self reward. Tapi yang teman-teman harus ingat, kehidupan kita nggak berlangsung pada saat ini doang, nggak berlangsung 1 hari doang, tapi masih ada 5, 10, sampai dengan 20 tahun ke depan. Income teman-teman yang mungkin baru dari 1 keran rezeki aja juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di 5 sampai 20 tahun ke depan. Langsung saja kita bahas segmen kedua, juga bakal jauh lebih detail bersama dengan Mas Bram. Tadi terputus nih Mas Bram. Tadi juga segmen 1 kita udah mulai menyinggung tentang Gen Z yang berlebihan untuk pengeluaran self reward-nya. Menurut Mas Bram, sepenting apa sih self reward? Self reward itu sebenarnya hal yang positif. Itu kita bicara tentang bagaimana kita menghargai apa yang sudah kita lakukan. Tapi di luar dari itu yang terpenting adalah sebenarnya bagaimana kita menyisihkan penghasilan kita itu untuk masa depan. Nah, jangan sampai yang namanya self reward itu malah justru membuat kita terjerat, misalnya dalam hutang ataupun self reward yang terlalu berlebihan dan lain-lain. Nah, kita perlu untuk mengatur keuangan kita. Artinya self reward itu akan lebih baik lagi dilakukan apabila misalnya kita udah melakukan saving terlebih dahulu gitu loh. Bicara itu kan mestinya kita juga harus melihat, terutama untuk generasi milenial yang sekarang, apakah misalnya saat ini mereka sudah punya tingkat penghasilan yang cukup. Itu pertama dulu. Dan yang kedua, apakah tingkat penghasilan itu sudah disisihkan juga untuk dana darurat mungkin. Nah, yang ketiga itu ya yang tadi kita bicara, cukup gak? Jangan bicara misalnya untuk self reward atau untuk hal yang lain. Cukup gak penghasilan ini untuk memenuhi apa yang jadi kebutuhan saat ini? Di luar itu, kita juga mesti untuk menyisihkan namanya investasi dulu di awal. Jadi kalau secara teori itu mungkin 30% dari penghasilan kita itu mestinya diinvestasikan dulu di awal.
Jadi menabung itu atau berinvestasi mestinya tidak dilihat dari berapa sih sisa dari penghasilan kita bulan ini. Tapi bagian dari planning kita atau perencanaan kita untuk keuangan. Jadi kita udah menyisihkan itu di awal sebagai sebuah rencana investasi. Nah, ngomongin investasi nih Mas Bram, sebenarnya anak muda pun sebenarnya tahu tentang investasi, tahu. Cuman karena penghasilan belum gede, terus dia tuh selalu berpikir hidup tuh cuma sekali. Mau ngapain sih? Kehidupan esok ya lanjutin aja esok. Nggak harus hari ini. Nah itu gimana Mas Bram? Prinsip seperti itu tuh yang anak muda sekarang udah mulai marak lah di kalangan anak muda. Menarik sebenarnya seperti itu. Banyak hal yang mungkin kita harus lihat lagi bahwa ketika kita hanya berpikir hari ini, artinya sebenarnya kita sedang berspekulasi untuk masa depan kita sendiri. Ada hal-hal yang kita nggak bisa tebak di masa depan. Bagaimana kita akan, apakah kita akan selalu sehat? Betul. Apakah kita akan selalu misalnya mendapatkan penghasilan yang tetap? Terus apakah keluarga kita mungkin ya anything happen gitu. Nah kita butuh hal-hal yang untuk menjamin itu di masa depan. Jadi saya pikir ya kita memang perlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Balik lagi bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan bagaimana kita di masa depan. Nah, itu penting tuh teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan hari ini pasti akan berdampak untuk masa depan. Jadi prinsip-prinsip kehidupan cuman sekali mari nikmati ya harusnya dihilangkan ya Mas ya. Karena malah makin hancur tahun depan. Malah bukan tahun depan, besoknya pun udah mulai ambruk hidupnya gitu Mas. Iya. Nah terus nih Gen Z atau milenial juga berbicara tadi dana darurat nih Mas. Iya. Mereka nggak merasa penting dengan adanya dana darurat. Mereka nggak penting tuh untuk save keuangan untuk dipersiapkan ketika ada sesuatu terjadi. Karena ya balik lagi sekarang pinjaman online makin mudah. Ya mereka makin mudah lah mendapatkan uang-uang instan. Iya. Prinsip dana darurat ini yang aku rasa perlu diedukasi lebih, khususnya dari Mas Bram sendiri nih. Sepenting apa dana darurat itu? Ya, bagi sebuah perencanaan keuangan yang baik, dana darurat itu penting. Bisa saja suatu saat kondisi kita, terutama terkait dengan ekonomi itu tidak sama seperti mungkin seperti biasanya. Apakah misalnya kita kena layoff atau mungkin perusahaannya bermasalah dan lain-lainnya, atau mungkin di keluarga kita butuh sesuatu. Di situ pentingnya kita, terutama untuk yang generasi milenial, itu dibutuhkan mungkin dana darurat itu sekitar 6 kali gaji. 6 kali gaji? 6 kali gaji. Berapapun gajinya? Berapapun gaji. Berapapun gajinya, oke. Karena bagaimanapun tingkat penghasilan itu akan berbanding juga dengan tingkat pengeluaran. Jadi mungkin hari ini kita punya gaji 5 juta, 10 juta, ya mungkin pengeluarannya juga akan menyesuaikan juga gitu loh. Secara ekonomi, teori ekonomi akan seperti itu. Gitu. Banyak hal yang memang kadang orang soalnya melihat ya jumlahnya besar. Ketika mereka berpenghasilan 20 juta, 30 juta, awalnya mungkin mereka berpikir, wah nanti bisa savingnya akan besar. Tapi di kenyataannya mungkin nggak juga. Berapa banyak hari ini yang kita lihat, ya mungkin teman-teman yang punya penghasilan 20-30 juta atau lebih dari itu merasa dalam tanda kutip itu nggak cukup. Okay. Ya kita bisa lihat banyak hal yang di luar sana, terutama misalnya biaya pendidikan atau hal yang lain, gaya hidup juga gitu. Nah seperti itu akan membebani ini pendapatannya. Jadi terutama yang di luar mungkin generasi di atas itu. Jadi yang udah berkeluarga misalnya, itu mereka malah butuh dana darurat itu mungkin 9 kali gaji. 9 kali gaji? Jadi kalau kita yang belum berkeluarga aja 6 kali gaji, itu kan gede banget ya Mas? Ya. Untuk kita ukuran mahasiswa, 6 kali gaji yang harus kita save, kita persiapkan, waduh berat banget gitu, apalagi yang udah berkeluarga. Iya, tapi kan proses untuk menyediakan dana itu kan nggak serta-merta. Artinya itu harus terkumpul dalam satu waktu kan nggak juga. Okay. Itulah kenapa pentingnya kita memupuk dana itu dari awal. Bagaimana kita menyisihkan penghasilan kita hari ini untuk setidaknya jumlahnya itu nanti untuk dana cadangan kita itu udah 6 kali dari jumlah penghasilan kita. Artinya apapun nanti yang terjadi misalnya di suatu saat ya kita udah relatif lebih aman. Oke, terus
kalau dari teman-teman aku nih Mas, sebenarnya gaya hidup mereka paham, nggak boleh yang namanya terlalu bermewah-mewahan, mereka paham. Cuman sekarang kan kalau kita mau ke dalam lingkungan yang istilahnya high value lah, value dalam tanda kutip materinya berlebih, ya kita harus mengikuti di sana. Jadi kalau emang mau bermain sama bapak-bapak dirut seperti Mas Bram, mungkin value yang kita punya juga harus tinggi juga, pakaian style yang kita punya juga harus mewah dan bagus. Nah menurut Mas Bram, sepenting itu nggak untuk masuk ke dalam sebuah lingkungan sampai merubah gaya hidup? Saya nggak melihat hal itu seperti hal yang penting. Banyak kita lihat justru orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip lebih stabil secara ekonomi, secara keuangan, mereka tidak hidup secara berlebihan. Bahkan boleh kita lihat banyak contoh lah. Warren Buffett misalnya, investor yang termasuk salah satu orang terkaya di dunia. Semua orang tahu itu bahkan rumahnya di Omaha itu rumah yang sederhana, bahkan untuk dibilang mungkin untuk standar kita di Jakarta ini gitu loh. Dan gaya hidupnya juga sangat sederhana sekali, dengan handphone yang mungkin bukan keluaran terbaru, dengan mobil yang bukan high, ya yang harusnya lebih dari itu dia mampu, tapi dia nggak melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya balik lagi kepada gaya hidup kita. Tentang nilai, bagaimana orang menilai kita, itu sebenarnya balik pada bagaimana kita memvaluasi diri kita sendiri. Nilai itu kan nggak hanya sebatas apa yang kita perlihatkan, pakaian bagus, sepatu bagus, atau gelang cincin dan segala macamnya. Tapi juga nilai itu kan bagaimana itu udah ada dalam pembawaan kita, dalam karakter, dalam sikap dan lain-lainnya. Nah itu yang akan lebih menentukan menurut saya, dan lebih istilahnya secara jangka panjang itu lebih penting untuk ini lihat. Banyak contoh yang kita lihatlah dari orang-orang yang sebelum kita ini ya. Bagaimana mungkin ya kalau di zaman dulu, bagaimana contohnya seperti gaya hidupnya Bung Hatta dulu, atau gaya hidupnya Pak Mardi Muhammad, mantan Menteri Keuangan dulu, itu mereka orang-orang yang dinilai itu jauh lebih lebih banyak ya. Tapi ya mereka tidak mengesankan bahwa mereka punya secara materi itu berlebihan gitu. Kira-kira seperti itu. Kita ngomongin dana darurat udah, Mas. Kita ngomongin investasi udah, ngomongin kebutuhan udah. Tapi kayaknya tuh masih belum lengkap gitu. Kalau dari Mas Bram sendiri belum ngasih tahu tips ataupun langkah nih yang harus dilakukan anak muda untuk bisa berinvestasi 5-20 tahun ke depan. Iya, berinvestasi itu mungkin ada beberapa tips dan triknya lah gitu, yang perlu kita ingat. Yang pertama itu kita mesti tahu dulu tujuannya. Tujuan kita itu berinvestasi untuk apa? Ada investasi itu yang untuk jangka panjang, misalnya untuk mempersiapkan dana pensiun kita. Ada investasi yang mungkin jangka waktunya menengah atau pendek. Ya pendek misalnya kita ada kebutuhan investasi itu untuk misalnya untuk biaya menikah tambahan, atau mungkin biaya sekolah anak dan lain-lainnya. Itu penting untuk kita lakukan, karena itu kembali pada langkah selanjutnya. Yang keduanya itu adalah kita pasti mengenal profil risiko kita sendiri. Kan ada Mas Tio mungkin orangnya agresif, berani mengambil risiko. Berarti Mas Tio mungkin agak cocok nih di saham, apalagi dengan profil usia yang masih muda dan belum menikah. Nah, kenapa saya bilang saham? Karena saham itu investasinya jangka panjang. Artinya Mas Tio dengan profil risiko yang mungkin agak sedikit tinggi, cukup berani untuk mengambil berapapun risiko yang terjadi di saham itu. Misalnya, apakah saham itu akan turun pada satu waktu? Kalau naik itu udah pastilah, gitu loh, senang. Tapi kemampuan kita untuk menerima risiko itu juga akan sangat menentukan. Nah, berpengaruh juga gitu untuk berpengaruh juga selanjutnya. Gitu. Betul. Nah, setelah kita tahu profil risiko kita, selanjutnya kita akan menentukan investasinya apa yang cocok. Kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin akan sebentar lagi pensiun, umurnya mungkin sekitar 55-an, ya mungkin cocoknya investasinya di pasar uang. Karena apa? Karena risikonya rendah.
Tapi tentu itu juga akan berimbang dengan hasil investasinya. Tapi kembali lagi, yang terpenting pada umur saat itu adalah tingkat keamanannya. Tingkat keamanan. Ya, keamanan ini dalam artian dana investasinya ini tidak akan mengalami istilahnya penurunan. Kalau misalnya di saham, kita harus bersiap-siap nanti nilai sahamnya turun. Kalau di obligasi, kita harus bersiap dengan valuasinya yang akan mengalami perubahan. Nah, itu yang harus kita jaga. Tapi untuk anak-anak muda yang istilahnya mungkin 20 tahunan, masih istilahnya masih punya penghasilan yang cukup dan masih single, ya tentunya dia bisa untuk berinvestasi di pasar saham atau pasar modal. Tadi udah 3 tips nih Mas. Yang pertama, mereka harus tahu tujuannya untuk apa. Yang kedua, profil resikonya seperti apa, mereka juga harus paham. Yang ketiga tadi, baru ditentukan tujuannya. Jenis investasinya. Jenis investasi seperti apa. Betul. Ini mungkin kayaknya masih ada tips-tips lanjutan dari Mas Bram. Ya. Tapi kita tahan dulu Mas. Baik. Jangan langsung kasih tahu sekarang. Karena anak muda kalau dikasih tahu duluan tuh langsung bawaannya pengen langsung ngelakuin gitu. Iya. Jadi bakal ada di segmen ketiga. Kita saksiin terus Mas di segmen ketiga. Baik Mas Tio. Oke, investasi sejak dini, edukasi investasi sejak dini untuk zaman now tuh sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman yang masih generasi milenial ataupun generasi Z harus segera diedukasi tentang pentingnya investasi. Oke, Mas Bram, gimana nih cara kita mengedukasi dulu lah, langkah awal kita untuk mengedukasi kepada generasi milenial ataupun generasi Z? Ya, baik Mas Tio. Problem edukasi itu sebenarnya problem besar bagi pemerintah. Tadi saya cerita bahwa sampai tahun ini jumlah investor itu hanya sekitar 11 jutaan di pasar modal. Artinya sebenarnya dengan jumlah penduduk kita yang sebegitu besar ya potensinya masih sangat-sangat besar. Bagaimana kita untuk mengedukasi itu? Ya kalau kita di Anargia itu berpikir bahwa sebenarnya investasi itu kalau dulu kita mungkin bisa bilang nanti kita mulai ketika di bangku perkuliahan. Saat ini saya pikir mungkin kita mulai lebih awal lagi. Bisa itu mulai dari tingkat sekolah atas, menengah atas, ataupun bahkan sedari dini. Bagaimana sebenarnya kayak misalnya kita ke sekolah-sekolahan, sekolah dasar, ataupun di menengah seperti itu dari awal udah diajarkan bagaimana mereka mengelola atau menabung. Contohnya itu kan sebenarnya cara berinvestasi awal lah profilnya. Kira-kira ketika mereka punya penghasilan, bagaimana mereka menyisihkan penghasilan itu untuk tabungan. Nah seperti itu. Nah Anargia sendiri dalam rangka untuk membantu literasi keuangan itu kita mengadakan bermacam upaya. Salah satunya dengan kita datang ke kampus-kampus untuk mengadakan seminar mengenai keuangan dan investasi. Terus kita juga punya ke beberapa community untuk mensosialisasikan investasi terutama di reksadana. Kita mengadakan kerjasama dengan baik itu broker, baik itu asuransi, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya investasi. Oke, ini menarik nih Mas Bro. Berarti salah satu strategi dari Anargia sendiri untuk orang-orang Gen Z ataupun milenial yang literasi tentang investasinya jelek. Berarti mereka yang Anargia sendiri yang langsung nyamperin, Anargia sendiri yang langsung membangun awareness. Betul. Ngadepin anak muda yang nganggep remehnya gimana Mas? Iya, ini bukan hal yang gampang sebenarnya. Tapi kita ya dibantu saat ini dengan bermacam platform seperti kita hadir di Instagram, lewat Facebook, YouTube dan lain-lainnya itu membantu kita untuk menjangkau terutama kalangan milenial. Dari perkembangan yang ada saat ini, kebanyakan investasi itu memang kalau kita lihat pertumbuhannya memang didorong oleh bermacam aplikasi. Nah, itu juga yang membantu kita untuk menjangkau milenial, terutama lewat aplikasi-aplikasi keuangan yang kita miliki juga, atau kita yang kerjasama dengan beberapa broker sekuritas untuk menghadirkan
layanan seperti itu. Oke. Berarti setelah ngebangun awareness nih, maksudnya Gen Z dan milenial tuh tahu nih, Ya. oh kita investasi itu penting. Gimana cara Energia sendiri buat ngebangun kepercayaannya, trust-nya nih Mas? Ya. Karena kan kalau kita ngomongin investasi, yang pertama justru harus percaya dulu nih. Betul. Bener gak kita investasi di Energia gitu ya Mas? Ya. Seperti apa sih Mas Energia ngebangun itu? Ya, di industri pasar modal, terutama industri kita di manajer investasi, kepercayaan itu ada hal yang penting. Bagaimana kita membangun kepercayaan itu adalah sebuah fondasi untuk masa depan Energia juga. Jadi bukan hanya di percintaan aja sebenarnya Mas? Betul, betul. Apapun itu pastinya percaya dulu dan betul. itu yang ininya. Nah, kita selalu mensosialisasikan bahwa Energia itu sebagai sebuah perusahaan manajer investasi yang meskipun baru, tapi kita memiliki izin dari OJK. Itu yang pertama dulu. Jadi semua aktivitas operasional kita itu sudah diregisterkan ke OJK. Nah, yang kedua, kita menjaga kinerja ataupun layanan kita. Bagaimana kita melayani nasabah, baik itu individu maupun korporat, itu selalu kita jaga. Jadi kita selalu menunjukkan bahwa Energia itu pertama bisa dipercaya, yang kedua bisa diandalkan untuk menghasilkan kinerja investasi yang diharapkan. Tentunya seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang kepercayaannya sering dirusak Mas, Ya. baik anak Gen Z ataupun milenial, bisa tuh ditaruh kepercayaannya ke Energia ya Mas ya. Betul, betul. Karena sekarang gitu Mas, apalagi seperti saya Mas, di lingkungan circle saya tuh kepercayaan tuh jadi hal yang tabu banget Mas. Iya. Dikit-dikit nggak percaya, dikit-dikit nggak percaya. Nah, abis ngobrol sama Mas Bram tuh kayaknya saya lebih percaya untuk investasi gitu Mas. Nah, ini balik lagi Mas sebenarnya ke prinsipnya. Ada nggak sih Mas dari kepercayaan itu nih cerita lucu lah, cerita unik lah dari Mas Bram sendiri tentang investasi? Oh iya, saya mungkin ada sedikit cerita ya. Ini seperti sebuah keberuntungan lah. Oke. Ada dulu nasabah kita itu yang melakukan penarikan withdraw dananya redemption di reksadana itu jumlah dananya, tapi dia masih menyisakan sedikit dari nilai investasinya itu. Nah, Jadi dia nariknya nggak semua? nggak Mas? semua. Oke. Jadi taruhlah misalnya dia punya aset ininya 10 juta, dia cuma narik 9 jutanya. Oke. Nah, yang 1 jutanya dibiarkan. Suatu saat nasabah tersebut melakukan itu bertanya tentang hasil investasinya. Apakah dia masih memiliki sedikit dana di situ? Mungkin beliau pada saat itu Butuh uang atau gimana? Nah, karena bagian dari pelayanan kita melakukan pemeriksaan terhadap jumlah dana beliau itu, dan beruntungnya pada saat itu hasil investasinya lagi bagus. Jadi dengan jumlah dana sekian itu dia mendapatkan hasil investasi yang ternyata nilainya bertumbuh terus. Oke, dari yang disisain 1 juta berarti bertumbuh nih? Bertumbuh, dan jumlahnya cukup signifikan. Akhirnya beliau merasa bahwa ternyata dana di reksadana itu bisa berkembang ya, bisa berkembang dengan cukup baik. Tadinya beliau berpikir bahwa dana 1 juta itu mungkin nanti akan mengalami penurunan karena biaya dan lain-lainnya, tapi justru malah meningkat. Nah, itu menjadi semacam pengingat buat beliau bahwa ternyata berinvestasi itu hal yang menarik dan menguntungkan. Betul. Gitu. Nah, itu yang kadang perlu kita jadikan acuan bahwa kadang berinvestasi itu perlu untuk melupakan. Jadi ketika kita berinvestasi, ya dananya ya udah dilupakan saja dulu sementara waktu. Pura-pura lupa aja gitu. Pura-pura lupa aja. Nanti suatu saat baru itu kita tahu bahwa investasi itu akan bertumbuh. Tentunya dengan tempat investasi yang bisa dipercaya seperti Energia Asset Management. Oke. Ini kalau ngomongin juga investasi nih Mas, untuk ya
saya lah, circle saya nih, kira-kira jenis apa nih Mas investasi yang cocok dari Energi Asset Management sendiri? Ya, seperti Tapi requirement-nya nih penghasilan dikit, kebutuhan tinggi. Kira-kira apa Mas yang cocok Mas? sebenarnya jumlah itu sedikit atau banyaknya bukan hal yang utama sih Mas. Bukan hal utama? Bukan hal yang utama. Tadi kan yang utama Yang kepercayaan penting itu ya Mas? adalah betul bagaimana kita memilihnya dan bagaimana kita secara konsisten untuk melakukan investasi itu. Oke. Jumlah yang sedikit itu suatu saat juga akan mengalahkan jumlah yang besar kalau cuma dilakukan sekali. Jadi Mas Tio perlu, ya kita semua juga perlu memahami bahwa investasi itu dibutuhkan jumlah yang konsisten juga. Jadi Konsistennya dalam hal nilai investasinya? nilai investasinya, bagaimana kita secara konsisten menyisihkan sejumlah dana, itu akan sangat berpengaruh pada hasil investasinya suatu saat nanti. Nah, profil seperti Mas Tio ini ya bisa menyisihkan ya mungkin sesuai kemampuan lah, berapa yang bisa disisihkan untuk investasi, dan tentunya dengan ya mungkin Mas Tio masih muda, perjalanan masih panjang, dan saya pikir masih bisa menerima risiko yang istilahnya cukup. Ya tentunya investasi di reksadana saham itu suatu pilihan yang logis dan baik Saham untuk tuh berarti ya Mas? depan. Betul. Kemarin tuh Mas ya, saya pernah Mas, teman saya tuh main saham sebenarnya. Nah ini saya nggak tahu sebenarnya dia terdaftar di OJK atau enggak. Ya. Cuman dari situ akhirnya dikit-dikit dia nggak percaya dengan investasi Mas. Ada nggak nih strategi dari Energia untuk nasabah-nasabah pemula Mas? Khususnya yang mereka udah terkena ya Mas, terkena rasa tidak percaya dengan investasi mungkin ya. Ya itu. Ketika kita berinvestasi tentunya kita harus kenal tempat untuk investasinya. Apakah itu sudah didaftarkan di OJK, apakah itu sudah tentu memiliki kantornya mungkin secara fisik dan lain-lainnya. Kita pertama harus tahu itu dulu. Yang kedua kita juga harus logis. Artinya banyak saat ini ketika orang diberikan penawaran investasi dengan tingkat hasil investasi yang mungkin tidak sesuai dengan tingkat investasi yang seharusnya. Misalnya, Mas Tio datang misalnya ditawarin sama temen, ayo dong Mas Tio, kita ini investasi ini bagus loh, bisa dapat 20% setahun, 30% setahun, pasti Mas Tio tergiur dong. Ya kalau kita bandingkan dengan tingkat investasi sekarang, misalnya di deposito yang cuma 5%, 4%, artinya semua orang juga pasti akan tertarik ke situ. Nah, di situ kita harusnya mulai menilai apakah investasi yang seperti itu cukup aman. Apakah lembaganya itu lembaga yang udah didaftarkan juga di OJK. Nah, apakah ya minimal dia punya kantor atau punya representative office yang ada di sini gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi kadang kita tidak bisa serta-merta hanya melihat janji-janji saja. Karena kebanyakan memang seperti yang kita tahu belakangan banyak hal yang nasabah itu kena kena punya masalah dengan investasi yang kita sebut investasi bodong itu. Dia kemakan dengan janji-janji di awal itu. Jadi nggak cuma di kehidupan nih teman-teman. Janji-janji manis juga sampai dengan jangka panjang 5-20 tahun tuh masih terus berpengaruh tuh Mas. Iya betul. Emang nih para SPG kadang-kadang tuh Mas pinter banget Mas mempengaruhi itu. Hampir aja saya juga kena investasi-investasi kayak gitu. Ngomongin Energia nih Mas, gimana sih cara Energia nih ngebangun kredibilitasnya? Ya. Kepada nasabahnya ataupun nasabah-nasabah yang baru mau investasi. Gimana tuh Mas? Energia itu termasuk perusahaan manajer investasi yang relatif baru. Jadi kita memiliki PR besar lah. Pertama mungkin untuk meraih kepercayaan. Yang kedua juga untuk terutama untuk meningkatkan dana kelolaan kami. Nah, untuk meraih kepercayaan itu kita membangunnya memang tidak gampang. Artinya kita memang perlu melakukan sosialisasi juga, kita melakukan brand awareness juga ke masyarakat. Di luar itu kita juga banyak melakukan perjalanan untuk sosialisasi tentang Energia dan hal-hal yang kita bisa lakukan atau kita bisa berikan kepada masyarakat terutama. Nah, selanjutnya itu adalah kinerja, karena manajer investasi itu sendiri tentu tidak lepas dari kinerjanya.
bagaimana kinerja reksadana yang kami kelola itu mestinya harus lebih baik lah, atau mungkin sesuai lah dengan indikator tingkat hasil investasi yang ada di market pada saat itu. Nah, itu tentu akan membangun kepercayaan juga dari masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah kita berusaha untuk bekerjasama dengan aplikasi-aplikasi keuangan, terus dengan broker dan lain-lain yang memiliki sama-sama visi yang sama untuk mengembangkan industri pasar modal terutama. Oke, jadi udah banyak banget nih cara dari Anargia sendiri untuk membangun kredibilitas di masyarakat gitu ya Mas. Oke Mas Bram, ini udah banyak banget nih Mas. Kayaknya saya juga udah mulai percaya lagi dengan investasi. Mulai ngobrol sama Mas Bram, jadi teman-teman kalau yang ketemu Mas Bram langsung ngobrol aja, bisa percaya langsung. Silakan. Jadi kepercayaan itu nomor satu ya Mas di investasi. Yang kedua, pastiin tempat kalian berinvestasi itu harus terdaftar di OJK. Ketiga, jangan ngelihat SPG-nya aja ya Mas. Yeah. Harus dilihat juga omongan SPG itu, hati-hati juga tuh. Yeah. Jadi cari tempat investasi terbaik, khususnya pasti di Anargia Asset Management ya Mas ya. Tentunya, Mas. Nah itu teman-teman bisa langsung investasi di sana, karena pertama mereka terdaftar, kedua terpercaya, ketiga langsung Mas Bram yang pegang. Jadi insya Allah aman gitu teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa saksin terus episode-episode yang lain dari Investory. Kali ini kita ngebahas kebutuhan, kita nggak tahu di episode selanjutnya ngebahas tentang apa lagi dari manusia. Jadi jangan lupa klik tombol di bawah ini. Boleh dong Mas ikutan klik tombol di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa saksin terus. Terima kasih Mas Bram.